Halo semua, kembali lagi dengan kita kelompok D. Di sini kita akan membahas tentang rangkaian dioda Clipper. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Egi Fitra Ramadhani dengan NIM 016, Rica Varian NIM 037, dan Valeri Ofelia Fianco dengan NIM 062. Pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai dioda. Dioda merupakan salah satu komponen aktif elektronika yang berfungsi sebagai penyarah arus. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor yang mempunyai dua terminal berupa pertemuan antara semikonduktor tipe P dan tipe N, yang kedua sisinya dilekatkan dengan logam. Letak anode pada sisi P dan letak katode pada sisi N. Panjang mundur atau reverse bias adalah suatu keadaan kebalikan dari forward bias. Elektroda pada dioda posisinya dibalik sehingga anoda diberi tegangan negatif dan katoda diberikan tegangan positif. Arus yang mengalir jauh lebih sedikit daripada keadaan forward bias. Pada kondisi ini, nilai tahanan dioda relatif sangat besar dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sehingga dioda dapat rusak pada keadaan ini, yaitu ketika tegangan breakdown. Adapun komponen pendukung lainnya yaitu Clipper, yang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk memotong sebagian sinyal masukan yang berada di atas atau di bawah nilai tertentu. Rangkaian Clipper ini terdiri dari dioda, resistor, sumber arus, dan ground. Pada rangkaian Clipper, sinyal tegangan dipotong dan mengubah bentuk tegangan. Terdapat 3 macam rangkaian Clipper yang akan selanjutnya dibahas oleh kita lebih jauh, yaitu Clipper seri, Clipper paralel, dan Clipper dioda Zener. Pertama-tama merupakan Clipper seri. Pada rangkaian Clipper seri, susunan antara sumber arus dan dioda dihubungkan secara seri yang dilakukan dengan simulator online multisim. Rangkaian ini dapat dibedakan menjadi rangkaian seri positif dan seri negatif. Pada rangkaian Clipper seri positif, rangkaian yang digunakan adalah sebagai berikut. Sumber tegangan AC sebesar 5 volt dengan frekuensi 1 kHz dihubungkan pada dioda dengan arah ke kiri. Peletakan arah dioda ini perlu diperhatikan karena arah peletakan dioda dalam rangkaian akan menentukan bagian mana dari sinyal gelombang yang akan dipotong. Apakah bagian positif atau bagian negatifnya? Di sini kita mengasumsikan dioda bersifat ideal, yaitu ketika tidak ada drop tegangan pada saat dioda mengalami bias maju atau forward bias. Kemudian dari komponen dioda dihubungkan ke resistor dengan nilai 15 kΩ, kemudian rangkaian ini dihubungkan ke ground. Hasil dari rangkaian Clipper positif tersebut adalah sebagai berikut. Dengan keterangan sinyal hijau merupakan sinyal input dan sinyal biru merupakan sinyal output. Output dipasang pada bagian anoda dioda sehingga sinyal positif dipotong dan sinyal negatif dilewatkan, atau dapat dikatakan bila output rangkaian adalah anoda dioda, maka bagian negatif dari sinyal input akan dilewatkan dan bagian positif akan dipotong. Dapat diamati juga, tampak gelombang yang dipotong adalah gelombang pada bagian positif sedangkan gelombang negatif diloloskan. Rumus dari besaran clipping yaitu V input plus 0,7 volt dan terbaca tegangan output yang dihasilkan adalah min 4,3 volt. Tegangan ini sesuai dengan teori yang digunakan. Selanjutnya adalah rangkaian Clipper seri negatif. Rangkaian yang digunakan adalah sebagai berikut. Sumber tegangan AC sebesar 5 volt dengan frekuensi 1 kHz dihubungkan pada dioda dengan arah ke kanan. Sama seperti rangkaian sebelumnya, bahwa peletakan arah dioda harus diperhatikan, serta dioda diasumsikan pada keadaan ideal. Kemudian dari dioda dihubungkan ke resistor dengan nilai 15 kΩ yang dihubungkan ke ground. Hasil dari rangkaian Clipper negatif adalah sebagai berikut, dengan keterangan sinyal hijau merupakan sinyal input dan sinyal biru merupakan sinyal output. Kabel output dipasang dengan bagian katoda dioda sehingga sinyal negatif dipotong dan sinyal positif dilewatkan. Dari hasil percobaan dapat diamati tampak gelombang yang dipotong adalah gelombang pada bagian negatif dan gelombang positifnya diloloskan. Atau dapat dikatakan bila outputnya
Bila output rangkaian adalah katoda dioda, maka bagian positif dari sinyal tersebut akan dilewatkan dan bagian negatifnya akan dipotong. Sedangkan rumus dari besar clipping yaitu V input plus 0,7 volt dan terbaca VPP-nya sebesar 4,3 volt, sehingga dapat dikatakan bahwa rangkaian jenis ini akan sangat membantu apabila kita menggambarkan bentuk gelombang tegangan output di sinyal inputnya untuk menentukan sinyal sesaat dari tegangan output. Nah, kemudian selanjutnya adalah klipper paralel. Kurang lebih komponen yang digunakan mirip dengan klipper seri, namun di sini urutannya yaitu adalah sumber tegangan, kemudian hambatan terlebih dahulu, kemudian baru dioda semikonduktor. Nah, di sini yang perlu dibedakan dengan paralel negatif dan positif. Jika ini adalah paralel positif, output dari rangkaiannya adalah yang terlebih dahulu terkena outputnya anoda. Maka sinyal negatif akan diloloskan dengan sinyal positif dipotong. Nah, dari gambar dapat kita lihat hijau adalah input dan biru adalah outputnya. Next. Nah, kira-kira seperti ini rangkaian klipper paralel negatif, di mana peletakan atau arah diodanya berbeda dengan paralel positif, dengan komponennya juga sama dengan paralel positif. Nah, ketika outputnya yang terkena pertama adalah katoda, maka sinyal positif akan dilewatkan dan sinyal negatifnya dipotong. Dapat kita lihat warna hijau adalah input dan birunya adalah output. Baik, yang terakhir yaitu klipper dioda zener. Masih sama, rangkaian ini akan dirangkai melalui simulator multisimulator. Berikut adalah video untuk simulasinya sendiri. Digunakan sumber arus AC sebesar 5 volt dengan frekuensi 1 kHz, lalu juga R1 yaitu 15 kΩ, lalu juga dioda zener sebesar 3,6 volt. Nah, dioda zener ini dirangkai secara positif pada percobaan pertama. Maka dioda zener akan mengarah ke bawah atau bagian positifnya terlebih dahulu yang terkena V output atau keluaran. Nah, selanjutnya nanti akan dihubungkan ke ground. Mari kita melihat sampai simulasi selesai. Baik. Selanjutnya dari simulasi ini nanti akan di-run atau dijalankan. Dan akan mendapatkan grafik respon tegangan sebagai berikut. Nah, pada grafik respon tegangan ini, yang berwarna hijau adalah V input dan yang berwarna biru sendiri adalah V output. Dapat dilihat dari grafik tegangan yang terpotong itu kedua belah sisi, yaitu di bagian bawah 0 dan juga di antara puncak ini dengan range terpotong 3,6 volt. Hal ini terjadi karena sifat dari rangkaian klipper atau penjepit sendiri, yakni gelombang tegangan yang di atas 0 tidak akan diloloskan karena ini merupakan klipper positif, dan juga gelombang yang berada di bawah 0 lah yang akan diloloskan. Tetapi tidak mencapai puncak karena dioda zener akan menyalurkan tegangan sesuai dengan nilai tegangan dioda zener itu sendiri. Nah, itulah mengapa pada V input ini dia menyentuh angka 5 pada puncaknya, tetapi pada V output sendiri hanya mencapai angka 3,6. Oke, selanjutnya yaitu rangkaian di klipper dioda zener negatif. Masih sama komponen yang digunakan yaitu sumber arus AC sebesar 5 volt dengan frekuensi 1 kHz. Lalu juga digunakan R1 sebesar 15 kΩ dan juga dioda semikonduktor sebesar 3,6 volt yang mengarah ke atas atau bagian positifnya terlebih dahulu yang terkena V output. Hal ini dilakukan karena kami menginginkan rangkaian klipper dioda zener yang memiliki sifat negatif.
Oke, simulasi ini akan diselesaikan dan disambungkan ke ground dan akan di-run. Nah, setelah di-run, maka akan muncul grafik seperti berikut, yaitu grafik respon tegangan. Yang hijau adalah V input dan yang biru adalah V output. Nah, dapat dilihat dari hasil grafik, tegangan yang terpotong itu yang di bawah 0 ya, yang di bawah 0, yang di atas 0 lah yang diloloskan. Nah, hal ini terjadi karena rangkaian clipper atau penjepit yang dirangkai secara negatif itu yang bawah yang tidak diloloskan, tetapi gelombang yang di atas 0 lah yang diloloskan. Dan masih sama, dia terpotong di kedua sisi, di bagian atas tidak mencapai puncak karena sesuai dengan tegangan dari dioda sender sendiri, yaitu 3,6. Nah, dari rangkaian clipper yang sudah disimulasikan dari awal hingga akhir, maka dapat simpulkan bahwa pada rangkaian dioda clipper seri, tegangan output yang nilainya di atas 0 pada tipe negatif akan dilewatkan, tetapi tidak mencapai puncak, sehingga tegangan output yang nilainya di bawah 0 akan dipotong. Dan pada tipe positif adalah kebalikan dari dioda clipper seri yang tipe negatif tadi. Lalu untuk dioda clipper paralel menunjukkan bahwa tegangan output yang nilainya di bawah 0 pada tipe positif akan dilewatkan hingga mencapai puncak dari gelombang, tetapi tegangan output yang nilainya di atas 0 akan dipotong. Nah, selanjutnya untuk yang tipe negatif sendiri adalah kebalikannya. Yang terakhir yaitu clipper dioda Zener menunjukkan bahwa tegangan output yang dipotong di kedua belah sisi dengan rentang sesuai dari tegangan dioda Zener itu sendiri. Berikut ada referensi yang kami gunakan. Terima kasih sudah menyimak video kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam penyebutan kata yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Semoga ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat. See you on the next vlog. Jangan lupa untuk like, comment, dan share ya. Terima kasih.